lihat gambar di belakang ini, pasti kita teringat Natal. Ya, sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan kelahiran Tuhan. Ayo kita sama-sama siapkan setiap diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan dalam setiap hati kita. Dan terlebih khususnya pada hari ini, Kak Maria mengajak kita semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kakak percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada, ketika kita menyembah Dia, ketika kita bersungguh-sungguh datang kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu di hari akhir menjelang kedatangan Tuhan. Ayo sama-sama jangan skip ibadahnya ya. Kita sama-sama sungguh-sungguh mengikuti ibadah minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
hati kita, siap pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Yesus, hanya Kau Allah yang layak hanya Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang berkuasa di bumi dan di surga.
bersyukur diberkati Tuhan di hadapan-Mu Tuhan kerana berkenan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau siapkan tanah hati kami, Kau buat kami dengan kebenaran Tuhan, sehingga firman yang telah dibaca oleh hamba-Mu dapat kami jadikan pelajaran dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang ibadah pada siang hari ini. Kau yang menyertai kami selalu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Genji sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ketemu lagi di ibadah kita, meskipun secara online, tapi saya yakin dan percaya semua anak-anak Genji menyaksikannya. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau sebulan lebih kita sudah belajar tentang Tritunggal, Allah Bapa dalam Perjanjian Lama, Allah Anak dalam Perjanjian Baru, dan setelah Perjanjian Baru ada Roh Kudus yang bekerja sampai hari ini. Kita akan masuk tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar Tritunggal. Ya, kita buka dulu ayat pembacaan kita dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Nah, di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kita bahas bahwa di sini bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata Allah sendiri adik-adik sekalian di dalam Alkitab, kalau kalian ketemu dengan kata Allah di dalam Perjanjian Lama, itu artinya Elohim. Ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya Elohim. Elohim itu berarti jamak. Kalau dikatakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kata El di sana sering dalam bahasa Indonesia diartikan Allah. Itu kata El di sana berarti satu, tunggal. Ya, satu. Tapi kalau kata Allah itu Elohim, artinya jamak. Bukan satu, bukan dua, tapi jamak, lebih dari dua. Ya, dalam Perjanjian Baru kita tahu bahwa itu 3. Nah, di sini pertanyaan pertama, apakah ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab, Tritunggal atau Trinitas? Saya katakan di dalam Alkitab kita tidak ada di kata-kata Tritunggal atau Trinitas. Oke, di dalam Alkitab kita tidak ada. Lalu apakah Yesus memperkenalkan Allah Tritunggal? Secara letterlek Yesus mengatakan, oh ini Allah Anak, ini Allah Tritunggal. Nggak ada. Ya, Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah Tritunggal. Lalu sejak kapan ada konsep Tritunggal ini? Yang terkenal adalah yang memperkenalkan konsep Tritunggal ini adalah namanya Tertullianus. Tertullianus ini adalah bapak-bapak gereja. Jadi adik-adik sekalian, Yesus, lalu ada murid-murid Yesus 12, ya, yang melanjutkan pelayanan Yesus yang 12 orang. Setelah murid-murid ini ada istilahnya namanya bapak-bapak gereja. Ada Irenaeus, ada Tertullianus dan lain-lain. Nah, bapak-bapak gereja ini adalah orang-orang yang melanjutkan pelayanan murid-murid Yesus. Artinya mereka ini adalah murid-muridnya murid Yesus. Jadi Yesus muridnya 12, lalu murid-muridnya murid Yesus ini adalah bapak-bapak gereja namanya. Mereka yang langsung bertemu dengan seperti Irenaeus misalnya, muridnya Yohanes. Ya, mereka yang langsung bertemu dengan murid Tuhan Yesus. Nah, Tertullianus ini memberikan konsep Tritunggal ini tahun 1555 sampai sekitar 230 Masehi, sekitar segitu tahunnya. Jadi tahun 155 ya, 155 sampai 230 Masehi. Nah, dia awalnya sebelum dia bertobat dia seorang ahli hukum. Dan ketika dia bertobat menjadi orang Kristen, dia seorang Romawi juga, bapaknya tentara Romawi. Dia menjadi seorang apologet. Apologet itu orang yang menahan serangan-serangan terhadap Kristen. Jadi kalau apologet Kristen, orang yang menahan serangan-serangan terhadap Kristen, orang yang berapologet, orang yang
kalau ada serangan-serangan terhadap ajaran Kristen. Dia seorang apologet Kristen, dia orang yang jenius dan dia hebat. Dan banyak buku-buku yang ditulis oleh Tertullianus ini yang menjadi warisan bagi kita di zaman-zaman saat ini. Nah, si Tertullianus inilah mencetuskan mencetuskan yang terkenal ya, bukan yang pertama kali. Yang terkenal itu Tertullianus pada tahun 155 sampai 230 Masehi. Sebelumnya dia ada juga bapak gereja yang menemukan, tapi tidak terkenal. Yang terkenal itu Tertullianus. Jadi dia membuat suatu konsep yang memudahkan kita dan yang melawan. Kalau ada yang mengatakan Tuhannya orang Kristen 3, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Maria, bukan? Ada Allah Bapa, ada Yesus dan Allah, ada Roh Maria atau gimana gitu. Mereka mengatakan Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Sekali lagi Tertullianus di sini membuat suatu pernyataan bahwa orang Kristen itu Tuhannya bukan 3, tapi Tritunggal, Trinitas, 3 di dalam 1. Jadi dia mengatakan begini, kata-kata yang dicetus oleh si Tertullianus ini: 3 pribadi, 1 hakikat, berbeda tapi tak terpisahkan. 3 pribadi, 1 hakikat, berbeda tapi tak terpisahkan. Itu dia katakan si Tertullianus. Dan itulah konsep yang awal dari Tritunggal sampai hari ini. Jadi Alkitab kita tidak ada tuliskan Allah Tritunggal. Nah, ada banyak ayat yang menunjukkan konsep Tritunggal ini di Alkitab. Misalnya dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 yang minggu lalu dibahas oleh Kak Berto. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ayat yang kita baca tadi bahwa berfirmanlah Allah hendaklah kita. Ya, berfirmanlah Allah hendaklah kita. Jadi pada awalnya pun di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Kata Allah di sana sekali lagi itu dalam bentuk jamak. Kalau dia dalam bentuk tunggal atau pakai kata El Shaddai, Elohim, El Adonai, El apa gitu. Kata El itu kata Allah tapi dalam bentuk tunggal. Tapi kalau kata Elohim, kata El dan penambahan Ayim, Elohim, itu dalam bentuk jamak, adik-adik sekalian. Jadi dalam perjanjian lama pun ternyata sudah ada gambaran bahwa Allah itu dalam bentuk jamak, tapi satu kesatuan. Karena ada beberapa ayat yang kita mengatakan Tuhan itu Esa. Ya. Esa itu artinya bukan berarti satu. Ya. Satu itu ya satu. Misalnya satu adalah angka 1. Kalau Esa itu satu kesatuan. Ya, bedanya itu. Kalau angka 1 ya 1. Ini 1. Tapi kalau Esa itu bukan satu kayak gini, tapi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan itu Esa. Nah, dan Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Yang dimana dia adalah 3 pribadi di dalam satu kesatuan. Berbeda-beda tapi tak terpisahkan. Satu hakikat, sama tinggi sama rendahnya, sama kealahannya, sama kudusnya, sama semua. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kekristenan tentang Tritunggal. Tapi yang paling sering dikatakan Allahnya orang Kristen 3. Sekali lagi, Allahnya orang Kristen tidak 3, tapi Tritunggal. Kenapa dikatakan? Kenapa mereka menyerang Allahnya orang Kristen 3? Karena ceritanya pada saat mereka mengetahui Allahnya orang Kristen 3, ada aliran memang Kristen sesat yang di abad-abad pertama, abad kedua, dan abad pertengahan, abad
ada 3 Allah di dalam kekristenan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Bunda Maria atau Miriam. Ya, dan ini sudah konsep yang salah sebenarnya. Tidak pernah di Kristen itu Maria dianggap Allah. Tetapi yang dianggap Allah itu adalah Roh Kudus. Nah, 3 Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini di dalam satu hakikat yang sama. Tidak ada yang pas menggambarkan ketiga pribadi di dalam satu Trinitas ini. Tidak ada hal yang pas menggambarkan. Hanya orang mencoba menggambarkan dengan ya mungkin seperti kemarin dibilang Kak Berto Lestari, atau mungkin H2O, ada hidrogen, ada oksigen, 3 dalam satu menjadi air. Atau mungkin kayak kopi 3 in 1, ada gula, kopi, susu dalam satu. Atau mungkin cangkang telur, ada kuning telur, ada putih telur, ada cangkang telur, 3 di dalam satu. Tapi yang pastinya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka konsep Tritunggal itu akan seperti termaterai dalam kehidupan kita. Seperti yang Allah Bapa dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru Allah Anak, dalam perjanjian lama Allah dalam setelah perjanjian baru Allah Roh Kudus. Nah, penting adik-adik tahu sekalian bahwa sekuat apapun kita berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan konsep Tritunggal, kita pun tidak akan bisa memaksa mereka untuk yakin dengan Tritunggal. Yang penting gini, kalian punya konsep di dalam hati dan otak kalian bahwa Tritunggal itu seperti yang kita ajarkan, seperti yang kalian dapatkan. Ya. Mau orang lain bilang Allah kalian 3, Allah kalian gini, sehebat apapun kita menerangkan kepada mereka, karena mereka bukan di iman kita, karena mereka tidak percaya kepada iman yang kita percayai, maka itu akan susah mereka percayai. Yang penting itu kita bisa tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan dengan konsep yang kita percaya, yaitu Tritunggal. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian bisa hubungi langsung ke saya atau Kak Berto atau Kak Maria. Kalian tanyakan aja yang seputaran Tritunggal atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain supaya kita bisa pecahkan sama-sama. Lalu dengan konsep Tritunggal ini yang kita percayai, ketika kita berdoa di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, membaptis. Lalu di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-14, Yohanes 14 dikatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku, mintalah di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jadi di akhir doa kita, di akhir setiap doa-doa kita, kalau kita nggak bisa mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, kita hanya perlu menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Allah Tritunggal, itulah yang mewakili Allah Tritunggal. Nama yang mewakili Allah Tritunggal adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi yang kalau kita mau melakukan mengatakan, misalnya setelah kita berdoa mau amin di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Itu bagus. Tapi kalau tidak seperti itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Itu setiap doa kita, mau doa makan, doa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus mengatakan itu. Karena apa? Karena itulah nama untuk Tritunggal Allah yang kita sembah. Jadi kita berdoa itu, kita mohonkan doa kita di dalam nama Allah Tritunggal. Oke, adik-adik sekalian, kalau ada pertanyaan yang lain silakan ditanyakan kepada saya di chatting ke WA saya atau ke Kak Berto atau Kak Maria. Nanti kita akan sama-sama jawab. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang seputar Tritunggal yang bisa saya bagikan. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan terima kasih, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang Tritunggal. Ajari kami Tuhan, ajari anak-anak-Mu untuk mengerti konsep Tritunggal di dalam pikiran dan hati mereka, untuk mereka merasakan sendiri bagaimana Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan memberkati studi anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan dalam setiap studi mereka, memberkati orang tua mereka yang menyekolahkan mereka, Tuhan yang memberkati pekerjaan orang tua mereka agar bisa mencukupi segala kebutuhan mereka sampai mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati cita-cita mereka, apapun yang ada dalam hati mereka, mereka pengen jadi ini, jangan jadi itu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati biar mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan memberkati anak-anak remaja Genji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami, sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Gimana? Firman Tuhannya pasti memberkati kan? Memberkati sekali. Ayo, siapa yang ibadahnya di skip? Jangan ya, mari kita ikut ibadah dari awal sampai akhir dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Benar banget guys. Dan tetap setiap beribadah ya teman-teman. Dan di sini kita punya pengumuman nih. Setiap hari Jumat ada CG pukul 6 malam. Linknya ada di description box bawah ini ya. Harus dicek. Jangan lupa guys. Dan kalian tahu nggak siapa yang ulang tahun pada bulan Oktober ini? Wah, siapa tuh? Kami ucapkan Selamat ulang tahun. untuk teman-teman kita yang lahir pada bulan Oktober. Berikut ini dan ini Ini dan ini dan ini. Yeay, Guys, tetap jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol yang ada tetap jaga hubungan dengan Tuhan, dan selalu berdoa. dengan Tuhan ya. See you.